Ya paling sholat Jumat, Nabi Muhammad bilang 3 kali nggak sholat Jumat, neraka, kafir. Kafir katanya. Pak Ade. Wah. Saya akan datang ke Indonesia untuk baptis Mahfud dengan Ade Armando. Saya nggak sombong, saya nggak songong, nggak ada yang disombongkan di dalam kehidupan kita. Innal mautal ladzi tafirruna min, kematian yang kamu takuti itu akan datang kepadamu. Dan kamu akan dipertemukan dengan yang maha penyaksi, Yesus Kristus. Terima kasih ya saudara-saudara sudah menonton ini. Luar biasa. Dungu yang kelima nih Bang Ade, makanya jangan bilang saya dungu lagi ya, supaya tidak dikatakan dungu. Apa yang kamu ucapkan itu akan kembali kepada kamu, Ade. Maaf ya, Ade Armando. Kedunguan Muslim yang kelima adalah Muslim tidak mampu melihat inti dari firman Tuhan. Alkitab adalah membawa kembali manusia yang telah putus harapan karena dosa untuk masuk surga. Dikiranya masuk surga itu adalah dengan membawa amal. Masuk surga itu anugerah. Bahwa seluruh ayat Alkitab mengajak untuk keselamatan hakiki, yaitu hanya dengan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Selesai. Apakah pasti masuk surga? Pasti. Al-Quran masih mudah-mudahan. Masih mudah-mudahan. Tapi Alkitab mengatakan pasti. Ini dungu yang kelima. Pak Ade sudah menghilangkan itu siarannya, videonya. Saya cari-cari tadi malam, mana ini video dia mengatakan bahwa semua kitab suci ada ayat-ayat kekerasannya. Jelas ada kekerasannya. Tapi ingat Bung Ade, Yesus tidak pernah membawa pedang. Jangankan pedang, pisau dapur saja tidak pernah dibawa oleh Yesus Kristus untuk menakuti orang agar ikut dia. Tidak ada. Kalau ada pendeta yang memprovokasi supaya orang lain masuk Kristen, itu bukan pendeta. Mungkin ada orang yang pendeta yang takut menyebut Ade Armando, singgung Ade Armando. Tapi tidak sama dengan Saifuddin Ibrahim. Saya marah itu setelah di Amerika. Kalau ketika saya di Indonesia, saya senang sekali dengan Ade Armando. Saya mau ketemu dengan Bapak untuk membicarakan langkah-langkah untuk membangun Muslim Nusantara, Kristen Nusantara. Tetapi ketika saya membuat pernyataan meminta Menteri Agama untuk menghapuskan 300 ayat itu, Anda langsung komentar. Dan ya kroco-kroco Muslim semuanya mengambil ungkapan saya ini
konseptor NII, Negara Islam Indonesia, yang mau membalikkan pemerintah Republik menjadi NII, Negara Islam Indonesia. Saya konseptornya. Saya tidak mengenjot Islam. Agama ini berpotensi tidak memberikan keadilan terhadap minoritas. Cobalah kita hidup seperti tahun 80-an, tahun 70-an. Orang-orang Kristen, orang-orang Islam itu bergaul kari. Ya. Sekarang begini Pak Mahfud, saya mohon, karena Bapak itu Menko, tangkap Abdus Somad. Abdus Somad itu adalah pemecah belah. Mereka adalah ustadz-ustadz yang luar biasa menghina kekristenan. Felix Xiao, Nandar, tangkap itu orang. Ya, dia menghina kok. Saya hanya minta supaya 300 ayat Al-Quran itu di skip, di blok, supaya tidak ada di dalam Al-Quran Indonesia. Tetapi permintaan, permohonan, pengajuan saya itu, siapa saya? Menteri Agama saja nggak bisa menghapusnya. Nggak bisa dihapuskan lagi. Saya tidak menipu, saya tidak bohong. Saya tidak ada urusan apa-apa di dalam hal ini. Kalau Indonesia hidup damai, udah toleransi. Anak-anak kami orang Kristen, orang Cina, Chinese, minoritas tidak dihina lagi. Selesai urusan. Ngeri loh, ngeri. Hidup di Indonesia ini. Udin Ibrahim jadi Menteri Agama, program saya lebih jelas lagi. Larang naik haji ke Arab Saudi. Kalau saya jadi Menteri Agama, kenapa? Karena hanya menguntungkan Arab. Indonesia miskin, Indonesia kere, Indonesia susah gara-gara naik haji. Indonesia miskin, Indonesia kere, Indonesia susah gara-gara naik haji.